Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya sungguh berbahagia dapat berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak pernah bosan-bosannya kita untuk mendengar firman Tuhan, karena firman itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, damai sejahtera, memberikan kita jawaban atas setiap pergumulan kita. Saya percaya setiap kita pasti merindukan namanya mujizat. Dan untuk itu saudaraku, mari kita langsung bacakan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya baca kebenaran firman Tuhan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan aku akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari satu keluarga, yaitu namanya keluarga Nuh. Keluarga Nuh adalah keluarga yang mengalami berkat mujizat. Apa itu namanya berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang kita miliki yang bersumber dari Allah. Dan berkat itu saya boleh katakan ada 2 jenis. Satu berkat jasmani dan satu berkat rohani. Nah, mujizat itu adalah sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib di luar logika atau kemampuan manusia. Jadi kita melihat dari pembacaan firman tadi bahwa keluarga Nuh itu keluarga yang mengalami berkat mujizat, baik itu berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara mujizat, saya yakin dan percaya
pasti kita merindukannya. Dan saya mau beritahu bahwa mujizat itu bukan hanya dulu, mujizat itu bukan hanya masa sekarang, mujizat itu juga masa yang akan datang. Artinya bahwa mujizat itu tidak berhenti di satu masa. Mujizat itu berlangsung secara terus-menerus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, muliakan, tinggikan, agungkan, Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu membuat mujizat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kita terlalu mau dipusingkan oleh orang-orang tertentu yang mungkin tidak percaya mujizat dan berkata mujizat itu hanya dulu. Tapi saya berkata kepada kita sekalian bahwa mujizat itu, saya katakan tadi, terjadi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, untuk itu saudaraku, saya percaya apakah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sedang merindukan sebuah mujizat. Saya berdoa supaya lewat firman ini kita mengalami mujizat. Apakah itu bagi seorang anak gadis atau seorang anak lajang yang lama merindukan jodoh, maka akan dapat jodoh. Yang lama akan merindukan keturunan, maka diberkati dengan keturunan. Atau mengalami kesembuhan dari penyakit yang menurut dokter tidak akan tersembuhkan, saya percaya kita akan mengalami mujizat. Nah, untuk itu mari kita buka hati kita bersama-sama. Saya akan menyampaikan berkat mujizat yang dialami oleh keluarga Nuh. Yang pertama, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya membuat bahtera di atas gunung yang tinggi. Nah, mujizatnya yang pertama, bahtera itu dikerjakan oleh 8 orang, yaitu Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Artinya itu 4 laki-laki, 4 perempuan. Saya percaya tenaga laki-laki dan tenaga perempuan itu pasti berbeda. Tetapi hanya dengan 8 orang ini dapat membuat dan menyelesaikan bahtera yang begitu besar. Itu adalah sebuah mujizat. Yang kedua, Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera bukan dengan menggunakan alat-alat teknologi yang modern, tetapi dengan alat-alat tradisional. Belum ada sinsu, belum ada kapak, belum ada parang. Artinya dengan tenaga atau alat-alat yang tradisional. Bagaimana menebang sebatang pohon yang besar? Tentu itu membutuhkan sebuah mujizat. Dan yang ketiga, berkat mujizatnya, saudara-saudaraku yang terkasih, membuat bahtera di atas gunung yang tinggi, ini bukan perkara mudah dan gampang. Bagaimana membawa bahan-bahan perlengkapan ke atas gunung, itu sebuah juga mujizat yang luar biasa. Bahkan yang luar biasa lagi adalah berkat mujizat, bagaimana bahtera yang di atas gunung yang tinggi bisa berlabuh di air. Bagaimana bisa air bisa sampai naik ke atas gunung yang tinggi? Tetapi keluarga Nuh mengalami mujizat itu. Dan mujizat terbesar yang dialami oleh Nuh, di samping berkat mujizat secara jasmani, yaitu mujizat keselamatan. Hanya keluarga Nuh, istri, anaknya 3 dan menantunya 3 yang mengalami keselamatan. Selamat dari penghukuman Tuhan, selamat dari penghakiman Tuhan, selamat dari kebinasaan air bah. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus.
Jadi keluargamu itu mengalami berkat mujizat keselamatan, dan ini adalah mujizat terbesar. Nah, untuk itu saudaraku, saya yakin dan percaya semua kita merindukan akan berkat mujizat itu. Baik berkat mujizat secara jasmani, terlebih-lebih berkat mujizat secara rohani. Kita diberkati mengalami mujizat di bumi, dan kita mengalami berkat mujizat keselamatan, terhindar dari hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan terakhir, yaitu api neraka. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari keluargamu. Bagaimana keluargamu mengalami berkat-berkat mujizat ini tadi. Yang pertama, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9, dari Kejadian pasal 6 tadi, jelas di sini dikatakan ini yang menjadi rahasia pertama bagaimana Nuh mengalami berkat mujizat itu. Yang pertama, inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi rahasia pertama, bagaimana keluarga Nuh spesial, istimewa dari seluruh keluarga di zaman Nuh. Keluarga Nuh mengalami berkat mujizat yang luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Yang pertama, keluarga Nuh adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ditandai dengan dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu dan keluarganya, oleh berkat Nuh sebagai kepala keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dekat ke Tuhan, membawa istri, anaknya, menantunya takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu orang-orang yang takut akan Tuhanlah, kepada mereka lah Tuhan akan berpihak. Kepada mereka lah Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Kepada mereka lah Tuhan akan nyatakan, dan mujizat itu kepada mereka lah Tuhan berbuat. Nah, untuk itu saudaraku, takut akan Tuhan ini begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Sekalipun zaman di mana Nuh hidup, orang-orang sudah tidak mau takut Tuhan. Orang-orang tidak peduli Tuhan. Orang-orang asik melakukan kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa. Dan dosa itu sampai ke hadirat Allah. Sehingga Allah mengambil keputusan akan membinasakan bumi, akan menghukum bumi dengan menurunkan air bah, menenggelamkan seluruh umat manusia itu mati binasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Untuk itu, mari pastikan hidup kita, keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa sia-sialah kita selama ini takut akan Tuhan. Sia-sialah selama ini kita dekat ke Tuhan. Jangan pernah berpikir hal yang salah. Seperti tidak pernah sia-sia orang-orang yang takut akan Tuhan. Pada waktunya kelak kita akan mengalami hal yang istimewa, hal yang spesial, hal yang luar biasa dari Tuhan, sama seperti keluargamu. Saya percaya ada banyak orang-orang di zamanmu yang mencela,
yang menghina, mengejek Nuh. Karena Nuh mempertahankan imannya. Tetap Nuh takut akan Tuhan. Karena Nuh tidak mau hidup sama seperti mereka hidup. Walaupun hanya sesaat menikmati bergelimang dosa. Tetapi Nuh tetap menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, jangan pernah terpengaruh, khususnya zaman sekarang ini. Banyak orang melakukan hal-hal yang hanya sesaat menguntungkan, hanya sesaat dinikmati. Namun pada waktunya, setiap kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Nanti Tuhan tidak akan menurunkan air bah seperti zaman Nuh, tetapi Tuhan menurunkan api neraka, membakar setiap orang yang tidak takut akan Tuhan. Untuk itu jaga terus hati kita, pertahankan terus kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan sampai hilang. Walau apapun terjadi, wejekan, hinaan, fitnaan, cobaan, masalah, penderitaan, COVID-19 semakin merajalela, tetaplah takut akan Tuhan, cari Tuhan, muliakan Tuhan, berdoa, beribadah, baca Alkitab. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, tidak akan pernah sia-sia. Jerih lelah kita, kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu Tuhan akan perhitungkan. Nah, saudaraku terkasih, itu rahasia pertama. Yang kedua, bagaimana Nuh dan keluarganya mengalami berkat mujizat. Ayat yang ke-14 dari Kejadian pasal 6. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tinggi. Nah, saudaraku terkasih, rahasia yang kedua, bagaimana Nuh dan keluarganya mengalami berkat mujizat yang kedua. Dan disimpulkan dalam ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat batra. Batra itu adalah penyelamat keluarga Nuh dari air bah. Namun dalam membuat batra itu, Tuhan membuat ukuran-ukuran, gambaran seperti apa batra itu dibuat. Yang pertama, Tuhan berkata, buatlah batra itu dari kayu gofir. Nah, saudaraku yang terkasih, Nuh tidak membuat batra itu dari kayu jati atau kayu yang lain-lain, sekalipun menurut Nuh itu bagus. Tetapi Nuh belajar taat kepada Tuhan. Nah, kayu yang disebutkan oleh Tuhan, seperti itulah kayu yang dipakai oleh Nuh, yaitu kayu gofir. Saya percaya saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kayu gofir tidak gampang dicari. Kayu gofir tidak kumpul di satu tempat. Pasti mencari kemana-mana kayu gofir itu. Tetapi Nuh melakukannya. Yang kedua, Tuhan menyuruh Nuh membuat batra itu dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dikatakan tadi panjangnya 300 hasta. Nah, satu hasta 45 cm. Jadi kalau 300 hasta itu 135 meter. Dan dikatakan lebarnya 50 hasta. Berarti 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta, yaitu 13,5 meter. Nah, saudaraku, membuat batra dengan panjang 135
135 meter atau 300 hasta itu luar biasa. Luar biasa besarnya. Tetapi Nuh tidak mengurangi ukuran yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nuh tidak berkata terlalu besar Tuhan. Atau Nuh berkata bagaimana kalau ku perbesar lagi. Lebih hebat dari apa yang Tuhan sudah tetapkan ukuran. Tapi Nuh tepat seperti ukuran yang diberikan oleh Tuhan, demikianlah Nuh melakukannya. Dan dikatakan membuat batra itu dikatakan ada 3 tingkat, bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nuh melakukan membuat batra itu persis seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Dan dikatakan Nuh harus menutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, bahkan membuatnya berpetak-petak. Dan yang terakhir, Nuh disuruh oleh Tuhan memilih setiap binatang, setiap burung, dan hewan yang lain berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam batra itu dan menyediakan makanan seluruh binatang, makanan Nuh selama ada di dalam batra itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini tidak perkara gampang dan mudah. Tetapi Nuh dikatakan melakukannya tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahi oleh Tuhan. Orang pernah bilang taat itu singkatan dari turut aja aturan Tuhan. Nah, taat itu artinya melakukan persis seperti yang diperintahkan. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, Nuh dan keluarganya taat. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita tidak taat. Karena apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita terima itu, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam keluarga, dalam hal apapun, tidak seperti keinginan kita, tidak seperti maunya kita. Kadang-kala kita berontak, kadang-kala kita taat. Dan satu sisi, kadang-kala itu di luar logika kemampuan kita. Bagaimana mungkin seperti Nuh hanya 8 orang? Bagaimana mungkin kami bisa membuat batra sebesar itu? Bagaimana mungkin membuat batra di atas gunung yang tinggi? Kalau keluarganya mengandalkan logika berpikir yang logis, pasti berkata, apakah Tuhan tidak salah? Orang biasanya membuat batra di pinggir laut, di pinggir pantai atau danau. Tak pernah ada orang membuat batra di atas gunung yang tinggi. Tapi Nuh melakukannya dengan taat. Nah, saudaraku, ini rahasia kedua. Nuh mengalami berkat mujizat. Saya percaya kalau kita taat melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, saya percaya hari-hari kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Pada waktu janda di Sarfat itu taat melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, maka dia mengalami mujizat yang luar biasa. Pada waktu Yesus di perkawinan di Kana, pelayan pesta melakukan seperti yang diperintahkan oleh Yesus, maka mujizat terjadi. Air berubah menjadi anggur. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita miliki roh ketaatan itu. Apakah sebagai anak kita harus taat kepada orang tua? Tentu arti taat kepada orang tua, bila orang tua kita itu
menyuruh, memerintahkan kita sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman. Kita taat, baik guru di sekolah, baik pendeta gembala di gereja, baik itu pimpinan di pekerjaan, taat. Terlebih juga jangan pernah kita lupa pemerintah kita, sebab mereka adalah wakil Tuhan. Kita taat, saudara-saudara. Nah, yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, rahasia ketiga bagaimana Nuh dan keluarganya mengalami berkat mujizat. Yang ketiga, Nuh dan keluarganya hidup rukun dan damai. Nuh dan keluarganya rukun. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di mana ada kedamaian, saya percaya ke sana akan mengalir berkat. Berkat mujizat. Berkat mujizat. Keluarga Nuh itu adalah keluarga yang rukun. Punya 3 anak, laki-laki, punya 3 menantu perempuan. Mereka rukun. Tidak ada yang bersungut-sungut di saat mereka membuat batu. Tidak ada yang mempersalahkan satu dengan yang lain. Mereka melakukannya dengan sukacita. Keluarga Nuh itu keluarga yang rukun. Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita ciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Rukun, damai, bersama-sama membuat bahtera. Nyata kerukunan dari keluarga. Bersama-sama menanggung celah dan ejekan dari orang-orang. Karena saya percaya akan ada banyak orang yang ketemu dengan Nuh, istri, anaknya dan menantunya, di saat membuat bahtera itu, di saat mengangkat bahan-bahan ke atas gunung yang tinggi itu, ketemu di jalan, pasti banyak orang berkata, sudah sinting keluarga ini, sudah error keluarga ini, sudah gila keluarga ini, sudah stres keluarga ini. Masa membangun bahtera di atas gunung yang tinggi? Di manakah otak satu keluarga ini? Kalau Nuh stres, kalau Nuh gila, kalau Nuh tidak beres, kenapa kalian istri, anak, menantunya ikut-ikutan? Saya percaya pasti ada sesuatu, ada seseorang yang mengatakan itu. Tapi keluarga ini tetap rukun, tetap kompak, tetap bersatu. Tidak ada yang mempersalahkan, tidak bersungut-sungut. Dan ketika kerukunan itu tercipta, bagaimana mereka bukan hanya bersama-sama membangun bahtera, bersama-sama menanggung celah, hinaan, ejekan, tetapi mereka bersama-sama masuk ke dalam bahtera. Dan di dalam bahtera itu selalu kita 150 hari. Mereka juga kerja keras bersama-sama memberikan makan dan minum segala jenis binatang yang ada di dalam bahtera itu. Nah, saudaraku terkasih, di dalam kerukunan itu pasti ada mujizat. Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti campur tangan. Yang terakhir, saudaraku, rahasia daripada Nuh dan keluarganya mengalami berkat mujizat. Yang terakhir, keluarga Nuh adalah keluarga yang suka berkorban. Suka berkorban. Saudaraku yang terkasih, untuk mengalami mujizat harus ada sebuah pengorbanan. Berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban perasaan. Mereka korbankan segala-galanya demi melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka rela dihina, diejek, difitnah, dijauhi, dimaki, dijahati demi melakukan firman Tuhan.
Saya yakin bagaimana hati Tuhan di surga. Dia akan pasti bangkit membela umatnya habis-habisan. Sekalipun Tuhan izinkan orang-orang yang dicahati itu sepertinya mengalami kerugian besar, bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun saudaraku, tetap itu mendatangkan kebaikan, karena Tuhan menyediakan tempat yang senang, tempat yang bahagia, tempat yang kekal di surga selama-lamanya. Seperti Stefanus, dalam masih muda, masih dia memiliki roh menyala-nyala, melayani Tuhan. Namun Tuhan izinkan dia mati martir demi sebuah kesaksian yang besar, supaya nama Tuhan, Injil, semakin disebarluaskan. Segala sesuatunya kita kembalikan kepada keputusan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluargamu, bahkan setelah selesai, sesudah surut air bah itu, maka keluargamu keluar dari batra itu, dan yang mereka pertama lakukan adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu artinya bahwa keluargamu adalah keluarga yang suka berkorban, senang berkorban. Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saya rindu supaya kita juga mengalami berkat-berkat mujizat seperti keluarga Tuhan. Bukan hanya zaman Nuh ada mujizat, zaman kita sekarang ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya mengalami beberapa kali mujizat yang luar biasa. Saya mengalami mujizat yang luar biasa. Dulu waktu kecil saya pernah tenggelam ke sumur, tapi tidak mati. Dulu waktu saya bekerja, mobil yang kami bawa itu masuk jurang 3 kali terbalik-balik, tapi kami tidak mengalami luka apapun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan berkat-berkat mujizat perjalanan hidup saya mengalaminya, saudara. Nah, saudaraku pasti juga mengalami lebih daripada apa yang saya alami. Namun persoalannya, kadangkala kita tidak menyadari itu adalah mujizat apa tidak. Mujizat tidak selalu Tuhan nyatakan terjadi, sebab Tuhan mau melatih kita juga menjadi dewasa rohani. Tapi mujizat pasti Tuhan lakukan. Mujizat pasti akan kita alami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menguatkan iman percaya kita, pengenalan kita lebih lagi kepada Tuhan, dan juga kita mengalami mujizat supaya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita mengenal Tuhan yang kita puji, yang kita sembah. Nah, untuk itu saudaraku, kalau ada pergumulan yang selamat ini kita sudah gumuli, tetapi jawaban belum kunjung kita terima, percayalah, mujizat itu adalah milikmu. Mujizat itu adalah milikku dan milik kita bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi sekalian kita. Dan saudaraku, bila saudara merasa diberkati, saudara bisa like, subscribe, dan komen. Tapi secara khusus, saudaraku bisa bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Olehnya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.